Assalamualaikum. Salam buat semua. Semoga selalu sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Kembali bersama saya Mpok Nia di channel Mpok Nia Bontang untuk mengabarkan berita tentang COVID-19 yang pandemik. Tetap ikuti saja tips Mpok Nia yang satu ini agar setelah mendengar kamu menjadi tahu langkah yang harus kamu lakukan di tengah pandemik agar tetap waspada bersama tips saya. Nah, aku agak-agak lambat ya ngomongnya, soalnya ini nggak tahu antara kekenyangan atau aku kelaparan. Nggak usah cepat-cepat ya guys. Kali ini aku mau kasih tips tentang langkah-langkah dasar agar kamu bisa menjaga diri kamu dan orang lain agar tetap aman. Sebenarnya 3 langkah dasar itu cuma ada 3, yaitu kamu biasakan cuci tangan, 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, kalau kamu mencuci tangan, coba kamu cucinya sekitar 20 detik dengan sabun. Gunakan air panas, atau kamu juga bisa sebagai pengganti cuci tangan kamu pakai sanitizer, gel sanitizer. Terus kalau kamu jaga jarak dengan orang, paling enggak kamu usahakan itu udah 2 meter jaga jaraknya, karena kita nggak tahu, bisa aja orang yang kita ajak ngomong itu dia OTG, orang tanpa gejala. Terus kalau misalkan kamu pakai masker di sekitar kerumunan, maksud saya kamu ke toko, ke mall, atau kamu di tempat public transport, kamu harus selalu pakai maskernya, jangan sampai dilepas. Nah, aku akan cerita nanti bagaimana caranya menggunakan masker yang benar. Nah, kalau selama pandemi ini usahakan kamu kalau kamu kerja, usahakan kamu bisa kerja dari rumah. Tapi kalau memang nggak bisa, perusahaan tempat kamu bekerja mesti memastikan bahwa kalian aman bekerja di tempat ya, di kantor. Terus selalu ngikutin aturan-aturan baru yang diberikan baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, sekarang kalau misalkan kamu pakai masker, ya kamu sebelum pakai masker itu cuci tangan dulu, pakai pembersih tangan sebelum pakai masker, atau juga setelah kamu pakai masker kamu juga mesti cuci tangan. Kenapa? Biar benar-benar steril. Terus hindari menyentuh mata, hidung, mulut. Kalau udah pakai masker, depannya masker itu jangan disentuh. Kenapa? Karena itu kan kita namanya menghindari virus. Berarti kan virus itu udah, anggaplah sudah nempel di depan masker. Terus kalau kamu pegang depan masker, terus kamu lupa cuci tangan, kamu sentuh apa yang nggak kamu sadarin, ya sama aja kan, sia-sia kamu pakai masker. Karena pada akhirnya bukan hanya kamu yang kena, kamu kemungkinan kena COVID, kena virus, bisa jadi orang lain juga bisa kena virus. Nah, itu yang harus diingat ya, hindari menyentuh depan masker. Terus hindari kamu meminjamkan masker bekas pakai. Biasa kalau kita sama keluarga, kita sudah pakai masker, terus karena baru sebentar, terus teman keluarga ada yang lupa pakai, lupa bawa. Jangan sekali-kali kasih masker bekas pakai kamu, meskipun cuma sebentar atau nggak jadi, jangan ya, kasih yang baru aja. Nah, kalau kamu misalkan berbicara di depan orang, biasa kan kita pengen ya, tujuan pengen kita tuh ngomong sama orang tuh jelas,
sama pada akhirnya beberapa orang yang saya lihat itu dia buka maskernya, padahal sebenarnya itu justru kita pakai masker itu kan untuk menekan penyebaran, menekan kemungkinan kita kena COVID gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berbicara di depan umum, itu di depan orang, itu lebih baik kita tetap menggunakan masker, karena itu meyakinkan bahwa kita nggak akan tertular dari lawan bicara kita, ataupun kita menularkan kepada lawan bicara kita. Jadi disarankan naikkan saja volumemu jika tidak yakin terdengar jelas. Nah, selanjutnya kamu simpan bekas pakai masker kain dalam kantong plastik sampai pas kamu mau nyuci baru kamu buka. Nah, kalau kamu cuci masker ya secara teratur itu, kamu boleh masukkan dengan cucian lain, pakai deterjen biasa aja cukup, karena dia sudah tercuci ya, virusnya tercuci. Terus ingat selalu pakai ketika kamu mencuci yang lain, kamu harus punya pengganti, harus punya backup. Nah, pakai masker itu harus dengan tepat, menutupi area hidung dan mulut, bukan cuma menutupi mulut. Saya tuh sering lihat teman-teman saya, mereka pakai masker tapi hidungnya nggak ditutup, yang ditutup itu mulutnya, kan lucu. Makanya saya sering ketawa kalau melihat orang yang kayak gitu loh, kok hidungnya kebuka, mulutnya ketutup gitu kan lucu gitu. Oke, saya mau share tips dari Ibu Asri Indah Prameswari, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Beliau berbagi informasi mengenai apa yang bisa dilakukan saat menjalani isolasi di rumah saat konfirmasi positif COVID-19. Nah, sebenarnya itu tadi tips dari saya ya, yang tiga tadi. Untuk 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan cara menggunakan masker yang benar, serta cara merawatnya. Nah, sebelum kita lanjut kepada tips dari Ibu Asri Indah Prameswari ini, teman-teman harus tahu bahwa ini hanya ketika kita diminta untuk menjalani isolasi di rumah. Ini hanya untuk orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Tapi sebelum terkonfirmasi COVID-19 kan kamu pasti sudah merasakan gejala-gejalanya. Nah, itu setiap daerah itu kan pasti ada kontak centernya, call centernya yang menangani COVID-19, jadi cukup dikontak aja. Isi kok semua orang itu pasti tahu, tinggal tanya. Nah, untuk tips saat menjalani isolasi di rumah saat konfirmasi positif COVID-19, yang pertama, kalian harus punya oximeter. Oximeter ini berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh, sehingga kamu bisa waspada bila saturasi oksigen di dalam tubuh kamu berada di bawah 95. Ini perlu banget buat kamu yang nggak memiliki riwayat sakit paru. Terus kedua, kamu pastikan kamu punya cairan pembersih hidung. Nah, cairan pembersih hidung ini berfungsi untuk membantu membersihkan dan melancarkan saluran pernapasan. Caranya, kamu lakukan pembilasan 3 kali sehari, yang caranya itu kayak macam suntik ya airnya. Terus kamu tekan ke hidung, kamu bilas seperti kamu wudhu ya, kamu semprot ke hidung, airnya baru kamu buang. Itu namanya pembilasan. Seperti
ibarat orang wudhu ya, itu kan kita sedot buang itu bilas namanya. Terus yang ketiga, lakukan berkumur dengan menggunakan obat kumur antiseptik sebanyak 3 kali sehari. Ini berguna untuk membersihkan virus yang ada di rongga mulut dan tenggorokanmu. Nah, banyak ya obat kumur antiseptik yang dijual. Selanjutnya, yang keempat, kamu lakukan latihan pernapasan secara berkala. Bisa menggunakan alat bantu seperti sedotan ya. Sedotan sama gelasnya berisi air yang diberi cairan antiseptik. Karena kita akan menghirup untuk mengolah pernapasan juga. Caranya tuh kalian tarik nafas dulu, lalu buang napas melalui sedotan secara perlahan sampai udara di dalam paru-paru terasa habis. Dengan membuang napas panjang itu akan membantu untuk mengeluarkan udara kotor dari paru-paru. Oke. Nah, yang kelima, kondisikan tidurmu dalam posisi tengkurap. Jadi kalau sebenarnya kan dianjurkan ya kalau kita kondisi normal nggak tengkurap, tapi kalau memang dalam kondisi kita isolasi mandiri ya dianjurkan untuk posisi tengkurap sesering mungkin dengan menggunakan bantal yang menopang bagian dada dan wajah. Kenapa itu penting? Karena dalam keadaan tempat pertukaran oksigen dalam paru menjadi lebih lancar. Yang terakhir, tetap konsumsi obat dan vitamin seperti vitamin C, vitamin B3, dan sering sesuai anjuran dokter. Bila kondisi kalian merasa lebih memburuk setelah melakukan semua antisipasi, coba kamu periksakan diri ya melalui layanan yang ada yang terdekat. Nah, usahakan selama tidak isolasi mandiri maupun isolasi mandiri, tetap jalani pola hidup sehat. Makan saja, be happy ya, jangan stres. Itu bisa menurunkan imun. Makan yang sehat, makan yang enak gitu ya. Terus istirahat yang cukup, jaga kebersihan. Itu aja sih kuncinya dengan 3M tadi ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.